Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 teman-teman. Dan today is the day teman-teman ya. Ini adalah hari di mana kita akan membangkitkan ulang channel Z1 sebagai channel Tokusatsu teman-teman ya. Dan kita mulai dengan konten Ultraman Teo teman-teman. Kita akan mereaction episode pertama dari Ultraman Teo. Dan ingat, aku hanya akan mereaction episode pertamanya saja teman-teman, dan mungkin nanti waktu Theo mendapat uh, final formnya lah, atau mungkin kalau misal Theo emang gak ada final formnya, mungkin kalau nanti akan ada debut secondary ultra mungkin, karena berdasarkan leak-leak ada kayak ada yang ada Ultraman yang peluang untuk menjadi secondary ultra teman-teman ya, atau mungkin dia cuma jadi cameo yang akan muncul di episode 1 doang dan meninggal. Cuman kita nggak tahu, siapa tahu mungkin di episode 1 dikelihatin dia meninggal, but at the end dia tiba-tiba balik lagi gitu kan ya. Bisa jadi kan kayak misdirection gitu kan teman-teman ya. Jadi ya intinya, eh, selama tidak ada episode penting, maksudku episode penting itu kayak debut. Kalau episode yang penting ke story menurutku ya itu pasti hampir semua episode lah ya. Tapi kalau debut itu pasti. Karena untuk menghindari copyright, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi untuk per minggunya akan ada tetap ada itu adalah ngobrolin seriesnya, teman. Untuk nama segmen baru dari ngobrolinnya adalah ini, Let's Talk, teman-teman. Jadi kan ada Let's Talk itu adalah revamp dari ngobrolin, teman-teman. Isinya akan tetap sama. Eh, jadi untuk setiap episode 1 aku akan bikin video reaction, teman-teman. Jadi itu berlaku untuk Kamen Rider Mid dan juga untuk Kakusei Hunter Omega Horn nanti, teman-teman ya. Dan seperti yang aku bilang, untuk reaction akan ada di episode-episode penting aja seperti debut, final form, super form, upgrade form, dan segala macamnya. Untuk debut form biasa aku nggak akan ada reaction, teman-teman. Kalau Kamen Rider mungkin kalau secondary bisa ku pertimbangkan, teman-teman ya. Jadi intinya ya, untuk reaction hanya akan ada di episode-episode tertentu. Jadi untuk episode-episode reguler akan ada hanya ngobrolin atau less talk, teman-teman ya. Jadi kelihatannya penjelasanku udah jelas. Jadi untuk Ultraman Theo, aku hanya akan mereaction satu episode saja, teman-teman. Satu episode saja ya, teman-teman. Yaitu episode 1 dari Ultraman Theo. Berpeluang lagi untuk mereaction ke depannya kalau Ultraman Theo ada final form, atau mungkin ada debut secondary ultra, atau mungkin comeback dari Ultraman terdahulu. Rumornya kan Zero bakal comeback. Mungkin kalau Zero comeback untuk pertama kalinya, boleh lah aku bikin reactionnya ya. Jadi intinya ya itu aja, teman-teman, untuk penjelasan reaction di channel ini, teman-teman. Hanya akan ada beberapa episode doang di reaction. Tapi untuk keseluruhannya hanya akan ada let's talk atau ngobrolin, teman-teman ya. Dan untuk menonton Ultraman Hero episode 1, kalian bisa menonton secara legal, teman-teman ya. Legal dan gratis. Bisa dengan subtitle Indonesia, subtitle Inggris, dan berbagai macam subtitle negara yang udah resmi dari Toei. Dan juga kalian bisa pakai audio Inggris, teman-teman. Sebenarnya untuk dub Inggris bisa kalian tonton langsung di channelnya Subraya Inggris, teman-teman. Ultraman Official Inggris kalau nggak salah. Cuman di channel Jepangnya atau Subraya Ultraman Official yang Jepang, itu mereka juga menyediakan opsi atau pilihan untuk kalian ke dub Inggris juga. Jadi kalian bisa memilih, kalau dub Inggris langsung kalian bisa ke sana, tapi kalau kalian ingin milih antara Jepang sama Inggris, kalian bisa langsung ke channelnya Official Subraya, teman-teman ya. Dan channelnya adalah yang ini, teman ya, Ultraman Official by Subraya Production. Oke, jadi tanpa basa-basi, teman, kita akan langsung aja reaction Ultraman Teo episode 1, teman-teman ya. Aku usahakan untuk reaction ini akan aku upload secepatnya, teman-teman ya. Kemungkinan besar mungkin hari dimana episodenya tayang itu hari Sabtu. Akan kusahakan hari Sabtu, kalau nggak bisa ya hari Minggu, teman-teman ya. Jadi kan lihat aja lah nanti kapan.
untuk ngobrolinnya atau less talk-nya akan ngambil slot hari Minggu, teman-teman. Jadi gimana hari Minggu seterusnya aku istirahat, ya, atau libur itu akan ada video. Cuman ya, aku record videonya Sabtu. Cuman ya untuk videonya akan diupload hari Minggu. Jadi channelnya akan gak ada libur, teman-teman. Selama ada Theo. Oke. Jadi mari kita langsung aja teman-teman ya. Oh, sabar teman-teman. Udah mantap episode 1. Let's go. Dan untuk volume teman-teman ya, untuk volume, aku nggak tahu kan bisa kedengeran apa enggak untuk volume videonya. Aku bikin ini kecil sekecil-kecilnya biar nggak copyright aja teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak dengar suaranya ya nggak apa-apa lah ya. Kalian tonton sendiri lah teman-teman lah. Kalian bisa tonton secara gratis. Ini, uh, ini teman si secondary ultranya yang berpotensi secondary ultra ya. Oke. Okay. Oh, Ringo ya langsung ya. Oke oke. Oh ya teman-teman, jadi di sini kita akan langsung meluruskan. Semenjak leak dari Ultraman berwarna merah itu tadi muncul, banyak banget spekulasi atau teori orang-orang antara dia itu villain atau dia akan jadi secondary ultra atau gimana. Dan dari scene ini sudah jelas ya bahwa si Ultraman merah itu dia bukan villain teman-teman, dia ibaratnya itu mungkin pemimpin dari kelompok Last Ultra di planet H12 ini teman-teman ya. Dimana dilihat juga dia tuh orang yang paling bisa tarung mungkin ya. Kalian lihat tadi beberapa orang tuh sekali satu bola mental. Dimana sini si Ultraman merah itu dia bisa menahan 2 bola teman-teman. Terus dia bisa menahan terus habis itu dia itu kalahnya dengan diserang dengan banyak banget bola teman-teman. Jadi serbu dengan 5 sampai 7 kalau nggak salah tadi. Kayak banyak lah. Jadi intinya mungkin dia adalah salah satu ultra terkuat di planet H2O teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, dan aku akan banyak post-post gini teman-teman ya. Selain menghindari ya ini sebenarnya juga menghindari copyright ya dengan banyak ke post-post gini teman. Kita langsung pindah ke bumi teman-teman ya. Oke, ini si Ibuki. Oke, Azuki namanya. Oh iya, si Ibuki itu mahasiswa kedokteran ya. Berak aja. Oke. Oke oke oke. Lu yang ngomong anjir. Oke oke. Hmm, Oke. Oke oke. Oke, kesan pertama untuk Ibuki sebagai main karakter teman-teman. Menurutku ini lumayan mengingatkanku dengan Soma awal-awal muncul di dunia manusia sebenarnya. Kalau kalian tahu Kamen Gabu, lumayan mirip ya. Mungkin bedanya kalau Soma itu lebih tertarik dengan makanan, sedangkan kalau Ibuki ini lebih tertarik dengan hewan teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari sikapnya Ibuki, kayaknya Ibuki tuh kayak masih belum lama baru datang ke bumi teman-teman ya. Tapi anehnya dia udah jadi mahasiswa semester semester 3 pak tahun ketiga ya aku lupa teman-teman ya.
Tahun ketiga ya, tahun ketiga itu berarti semester terakhir ya, kalau tahun ketiga ya mungkin ya. Dia pokoknya dia udah lama, kayak udah lama gitu. Tapi kok dia kayak masih baru gitu temennya. Atau dia pakai identitas palsu. Sebenarnya dia baru cuman sebulan 2 bulan kali ya. Dia pakai identitas palsu, maksudku identitas palsu buat masuk ke ini teman ke universitasnya. Mungkin nggak tahu sih. Soalnya kayak masih polos banget gitu loh. Dia nggak tahu kalau ya sebenarnya alasan si nya dibawa pulang kan karena ya lu nggak boleh anjingmu tuh nggak boleh di sembarangan tempat kan. Ya datang telat teman-temannya. Tuh tahun ketiga masih pindahan. Hmm? Oh, katanya bener sih teman. Katanya si ibu kini tuh dia sebenarnya belum terlalu lama di bumi deh. Si ini kan dia bilang dia mahasiswa tahun ketiga, ikan pindahan tahun ketiga. Ya minimal berarti dia udah 3 tahun di bumi kan. Dan menurutku sangat tidak masuk akal kalau dia sudah 3 tahun di bumi, tapi dia masih belum tahu soal peraturan-peraturan kayak ya, dah anjing kalau lu punya anjing nggak boleh berak di seberang tempat, dah gitu. Kayak obviously gitu kan. Jadi kemungkinan besar seharusnya ibu masih minimal menurutku setahun itu masih masuk akal. Baru setahun di bumi itu menurutku masuk akal. Tapi kalau udah 3 tahun di bumi, menurutku itu udah nggak masuk akal. Setahun menurutku masih masuk akal temennya, setahun. Oke, oke. Awkward anjir. Yang lain serius, si ibu kayak, ah iya ini sapinya gede ya, sapinya lucu ya. Sumpah awkward banget anjir. Mau memeriksa sapi teman-teman ya. Berak anjir. Jangan bilang. Gak gitu, gak gitu Ibuki, gak gitu Ibuki. Berak aja, cuma dibawa pulang beraknya. Gak gitu bro. Ada yang harus diambil, yang harus tidak. Eh, ada yang harus diambil, ada yang tidak. Iya, iya. Kalau lagi di kandangnya, nggak usah diambil. Ya, technically harus diambil buat dibersihin biar kandangnya steril sih. Cuman, ya, kan paham maksudku lah ya. Kalau lagi di jalan, lu ngajak jalan-jalan, hewan peliharaan tuh, ya perlu dibawa. Masa lu suruh berak sembarangan anjir. Mengotori tempat umum anjir. Eh, no, ditolak anjir.
Hmm. Oh iya, iya, iya. Oke. No, mau ngobrol doang pada anjir Ibu Ki. Hah? Mie pakai nasi? Wih, do banget anjing. Si Emma aja. Oh iya. Hmm. Oke. Uh. Oh my god. What? What a big scene anjir. Gila, what a good scene teman-teman. Oke, pause dulu teman. Tadi itu what a good scene aja. Gue suka banget teman-teman ya. Scene di kantin tadi teman-teman tuh. Itu menurutku eh, salah satu scene terbaik untuk berapa menit untuk 7 menit awal ini menurutku itu salah satu scene terbaik teman-teman ya. Gila keren banget itu. Eh di mana ya kita lihat lah di kantin ini kayak kita lihat si Ibu Ki itu kayak dapat penolakan lah teman-teman ya dari aku lupa nama karakternya yang ini Rentaro kalau nggak salah yang itulah pokoknya dia dapat penolakan terus dia pas mau ngobrol yang ada orang yang kayak ya mau ngobrol sama dia si Emma ya pas mau ngobrol diselang orang gitu kayak dia ya lu paham lah dia rasanya kayak nggak enakan terus dia kayak merasa sendirian gak punya temen terus merasa paling berbeda ya dah lu alien lu orang lu ras lain lu bukan manusia gitu lu orang luar angkasa lu ras H12 gitu kan kayak dah gitu dan itu menurutku juga bagus karena itu kayak apa ya menekankan bahwa Theo itu kayak jadi klan terakhir atau eh, ibaratnya kayak Eng lah The Last Airbender gitu kan kalau ini kayak The Last H2O Race gitu dan menurutku such a good scene teman-teman itu scene yang bagus banget menurutku dan aku suka di mana ya walaupun Ibuki karakternya tuh yang seneng kayak suka hewan segala macem tapi ada momen di mana dia merasa sendirian teman-teman jadi mungkin juga ada rasa bersalah karena dia kabur dari desanya ya ibaratnya kayak stuck lah ya, kalau kalian nonton Viren teman-teman ya dimana stuck itu kan juga dia dia tetap aja kayak orangnya baik segala macam cuman di waktu di saat-saat tertentu dia tetap merasa bersalah bahwa dia itu orang yang lari dari desanya yang dimana ngebuat hampir seluruh warga desanya itu mati sama iblis teman-teman ya itu menurutku itu ini bagus sih ini bagus ya harusnya pasti iklan sih ya sih oh ya iklan oke okay. Ada meteor ya cuma satu doang sih oke okay. Oke 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 flashback flashback oh ini flashback pas plannya dihancurin ya sebenarnya tadi kita udah lihat sih cuman kayak ada scene tambahan ya mungkin sini ya oh anjir
Anjir. Ih, keren banget, Bre. Bre, sumpah keren banget. Oh, apa tuh? Gue tebak, Puci. Iya, nggak tahu tebakan gue kayak bilang Puci gitu aja sih. Kayak Puci itu adalah kaijunya eh, maskot Ultraman Teo lah ya. Ibaratnya siapa ya? Bukan Kanegon. Di Trigger sama Trigger kan ada satu alien, nah itu kayak kayak gitulah. Oh, ini salah satu klub astronomi teman. Aku belum apa nama-namanya ya. Oh, anjir kampusnya ngasih sepeda anjir, baik juga. Cuek anjir. Oke, ada kapal luar angkasa, kapal kapal luar angkasa teman. Oh, pot. Pot? Sibuk biasa banget ya liatnya ya. Hah? Kapal luar angkasa? Mas, ini beda sama di planetmu, Mas. Di sini soal alien-alienan masih sebuah hal yang mengagetkan, Mas. Biasa banget aja di Buki liatnya. Ya, oh ya, come on, itu di alien lah ya. Aku juga alien. Nah, pasti mau bilang gitu dia. Another meteor. Kalau yang itu pasti si monster episode pertamanya temen ya. Nah kan, Puji kan, pusat bisnis, oke. Sejam? Oh, oke. Rame banget orang-orang ya. Oh iya, beda teman. Gue lupa. Ini gue dapat info eh dari channel, aku lupa channel apa ya. Pokoknya channel yang sering ngebahas Ultraman teman-teman. Ya ini dia tuh ngebahas dari trailer sama teasernya ya kalau nggak salah. Bahwa akan ada cameo teman-teman ya di scene ini. Nah ini nih, si orang rambut putih itu adalah si komposer dari series Ultraman Teo teman-teman ya. Musik composer. Aku dapat infonya dari waktu gambar ini bocor ya di preview Korea kalau nggak salah gambar ini bocor terus ada yang ngebahas teman-teman. Aku lupa pokoknya itu channel yang sering bahas Ultraman ya. Aku baru dapat infonya itu. Itu salah satu info yang menarik sih, jujuran.
Uh, trauma ya. Lagi terus. Wih, mas, selari, mas. Mas, mas, lari, mas. Pada ngevideo semua. Well, gue juga kalau lihat tiba-tiba nih, ya, di depan apa di daerah deket gue itu ada kaiju. Yang pertama gue lakuin itu bukan langsung lari, teman. Moto atau video dulu kayak, wih, kaiju nih. Itu baru lari. Kalau kaijunya langsung ngamuk, teman, ya itu langsung lari kan. Itu kan dia kayak diam lama dulu gitu kan kayak, ah, kalau baru dia nyerang. Jadi aura farming dulu lah kaijunya lah. Oh, Teo Kristal. Eh, si dia datang lagi anjir. Si cewek. Lagi. Uh, oke. Okay. Eh, jangan bilang si Azuki aja. That damn pet child actor anjir. The pet actor of Tokusatsu dan namanya bocil anjir. Ya di sini bocilnya dia gak ganggu sih, dia mungkin lagi lari terus kesandung pingsan gitu ya mungkin ya. BTW si cewek tadi nanti ngikutin Ibuki nggak ya? Kalau dia ngikutin Ibuki terus Ibuki tiba-tiba jadi Theo, apakah identitas Ibuki sebagai Theo ketahuan sampai si cewek? Tapi kalau si ceweknya nggak tahu, agak questionable berarti ya. Ya kita coba lihat aja lah nanti ya. Mau disembur aja. Tuh kristalnya bereaksi. Oh dia. Rice post teman-teman ya. Hmm. Wait, the music so good anjir. Wah, the music is so good teman-teman ya. Ah, gue belum nonton Belajar teman-teman. Cuman dari Arc Omega terus ini bro the music is so good anjir. Mungkin dari Blazer juga ya musiknya bagus cuman man Subaraya is cooking with the music anjing. Ya gue tahu ya bukan Subaraya yang bikin komposernya cuman ya Subaraya meng-hire orang yang tepat anjir untuk 3 series terakhirnya yang aku tonton at least. Wah, itu musik so good anjir. Wih, bisa terbang aja. Wih, bisa terbang bro masanya. Jadi dilihat di ini ya. Dilihatnya di flashbacknya tadi. Oke. Okay. Uh, oh Theosil. Anjir, keren bro. Us, us.
Wih, nice. Gila men, keren banget anjir. Glutnya masih urakan ya teman-teman ya. Ya kan dia belum terbiasa gelut ya si ibu ini. Mungkin dia pernah ada gelut di planetnya, cuman dia masih belum orang yang jago gelut itu loh. Ada tuh, masih lumayan urakan glutnya. Wow man, the shot is so good anjir. Wow. Gue jadi inget episode satunya Ark teman-temannya pakai long tag anjir. Cuman nih ya ini nggak apa of course gak one tag kayak uh finishing kayak Ark sebenarnya Ark juga gak one tag sih, cuman dibikin kayak one tag. Oh, this music bro. Uh. Oke. Okay. Oke. Okay. I like that. I like that nonton. Gue suka itu, gue suka itu. Aku suka nonton. Oh, bro musiknya Theo. Oh my god. Jujur ya, gue langsung bilang ini mungkin bisa jadi musik terbaiknya di antara Ark sama Omega aja. Tapi Ark juga bagus banget teman-teman. Oke, sebelum itu, kita kan bisa dengar apa enggak, tapi applause, speak applause. Fight scene, it's so good, teman-teman. Akhirnya, setelah fight scene Omega ya, biasa aja. Kita mendapat lagi fight scene yang oh good anjir. Kayak gak salah sutradara actionnya temen. Oh ya, untuk Theo ini sutradaranya itu ada dua kalau nggak salah. Ada sutradara action sama sutradara acting mungkin. Pokoknya sutradara yang bukan bukan actionnya lah, sutradara yang buat yang lain-lain lah. Mungkin kayak pembawaan cerita dan segala macamnya. Dan satu tuh action. Dan ini baru di Ultraman anyway kalau nggak salah, karena di Ultraman biasanya tuh satu orang itu ke action dan segala macamnya. Dan ini tuh bukan, yang satu itu tokusatsu director, yang satu director doang gitu. Dan untuk tokusatsu directornya itu kalau nggak salah adalah directornya Arc, yang kemang kita tahu lah fighting scene-nya di Arc itu nggak kalah bagus dengan Ultraman buatannya Sakamoto teman-teman. Ya, kalau nggak salah Arc itu bukan Sakamoto, cuman si sutradaranya Arc itu dia bikin fighting scene-nya itu nggak apa, dia nggak kalah sama si Sakamoto. Cuman ya kalau boleh jujur mungkin di bawahnya Sakamoto. Mungkin yang mungkin bisa disamain adalah si Taguchi. Correct me if I'm wrong, tapi harusnya Taguchi ya. Taguchi itu Z sama Blazer namanya. Dan mungkin bisa dibandingin dengan mungkin lebih bisa dibandingin dengan Taguchi teman-teman. Karena Taguchi juga jujur bisa dibandingin juga dengan Sakamoto, tapi menurutku Sakamoto tetap lebih bagus kalau buat action scene-nya. Dan mungkin si direkturnya Arc atau tokusatsu direkturnya Theo ini mungkin kalau kita bandingin ke Taguchi aja kali ya, dan menurutku it's good ya, actionnya mantap banget. Oke. Cewek masa lu gak sadar sih kalau lu kan ikutin Ibuki ke sini terus Ibuki hilang. Oke, tapi ya oke lah ya. Dia nggak terbang pergi ya. Oh, wih, ada bangkai monsternya teman-teman. Oke, menarik.
Mizamiro Toki. Oh, oh ini salah satu karakter. Ini karakter dari mungkin semacam defense force-nya gitu ya. Oh, bukan defense force, kayak intelligence force mungkin ya, pokoknya gitulah. Ah, dari ini. Mungkin lebih tepatnya dari kodenya Ultra Meteo. Ingurishu in Ultraman? What is that? That's what in the Z's anjir. Ingurishu anjir. Oke, aku expect Omega Horn sama Mid harus punya Engurishu minimal namanya. Kayak Z sama Theo ini. Oh, openingnya sebenarnya. Oh, ini versi beda ya. Ini mungkin verse 2-nya kali ya. Bukan kucing kan? Kasih. Nanti verse 2 ya, verse 2 ya. Openingnya juga so good teman-teman. Oh, oh, via logo Starbeam. Oke. Okay. Oh, ending scene. What? Ending scene? In my Ultraman? Ending scene? Gak ada lagunya juga anyways. Cuman la 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 durururu aja. But it's something new teman-teman. Ada ending scene di Ultraman anjir. Biasanya Ultraman itu ending scene-nya cuman kilas-kilasan scene yang ada di episode yang udah tayang teman-teman. But it's actual ending scene bro. Ya walaupun gak ada ending songnya ya kelihatannya ya. Cuman la 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 ya. Next episode. Oh, 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 oh. Oke teman-teman, ide untuk reaction atau let's react Ultraman itu episode pertama. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Ini first apa? First impression gue teman-teman ya. Bagus. Episode satunya bagus teman-teman. Bagus banget. Kalau dibandingin episode 1 Arc dan Omega, jujur mungkin gue bisa bilang lebih bagus dari Arc teman-teman. Untuk Omega gak tau ya, menurutku episode 1 Omega itu juga salah satu episode 1 yang bagus teman-teman. Aja secara keseluruhan ya, bukan secara actionnya doang ya. Kalau secara action doang, menurutku Arc masih superior. Oke, untuk action menurutku episode 1 Arc masih paling bagus dari Theo, Blazar dan juga Blazar, Theo, Omega dan Arc. Menurutku Arc episode 1 fight scene-nya menurutku yang paling bagus teman-teman. Omega terakhir untuk fighting scene-nya. Theo ini kedua. Secara overall tuh bicara overall dulu. Secara cerita menurut aku bingung teman mau milih ini atau Omega karena menurutku Omega episode satunya juga bagus sih secara cerita sih episode satunya sih. Tapi menurutku kalau secara overall menurutku Theo lebih lengkap sih. Karena fighting scene-nya bagus, story-nya juga mantep. Karena menurutku salah satu kekurangannya Omega itu ada di action-nya.
Walaupun Omega salah satu, bukan salah satu, jadi series favoritku di era Reiwa teman-teman ya. Tapi gue harus jujur bahwa ya emang action scene-nya di Omega itu agak kurang. Episode satunya menurutku salah satu yang action scene Omega paling lumayan atau bisa bilang bagus teman-teman. Kalau kita bandingin dengan episode-episode regulernya ya, episode satu itu yang bisa dibilang bagus. Tapi kalau dibandingin dengan arc, menurutku tetap arc superior untuk fighting scene. Jadi mungkin, ya mungkin aku nggak ngitung Blazar ya karena aku belum nonton Blazar. Jadi mungkin kalau dibandingin dari tiga arc Omega dan Theo, gue bisa bilang Theo mungkin bisa jadi episode satu terbaik ya, mungkin ya, karena menurutku secara cerita oke, secara fighting scene oke juga. Untuk cerita aku masih 50-50 antara ini atau Omega, cuman secara action aku tetap Arc, cuman ya si Theo ini di atasnya Omega jauh gitu loh teman. Ya di bawahnya Arc dikit lah. Kan menurutku Arc itu bisa ngakalin kayak jadi wantek apa lontek ya hitungannya ya, apa sebutan dari scene-nya ya. Pokoknya ada fighting scene itu kayak dibikin scene-nya itu nggak kayak nggak ada cut-nya. Kalau di sini kan Theo tadi ada beberapa yang kelihatan cut-nya gitu lah dari scene per scene-nya. Kalau si Arc itu nggak ada. Kalau Theo ini kan ada tadi kan. Dan menurutku itu yang bagus banget di episode 1 Arc itu gimana fighting scene-nya itu kayak nggak ada cut yang kayak long take kalau nggak salah ya, namanya ya sebutannya di scene-nya kayak gitu ya. Ya kayak ada long take-nya Arc itu menurutku yang membuat Arc bagus banget teman-teman ya. Secara action. Jadi ya mungkin ini di bawahnya Arc dikit secara action, untuk secara cerita aku masih 50-50 ini atau Omega. Jadi secara overall action and story mungkin Theo bisa jadi yang terbaik ya mungkin. Sekali lagi mungkin ya. Dan mungkin ini bisa jadi resensi bias juga. Jadi untuk first impressionku aku bilang bagus banget sih. Dan untuk beberapa lanjutannya mungkin kita bisa bahas di ngobrolin aja nanti. First impression untuk karakter Ibuki I like it. Aku suka Ibuki teman-teman ya. Untuk karakter lain masih belum terlalu banyak muncul dan belum terlalu banyak di highlight. Kesan pertamaku yang aku main suka adalah si si cewek yang bukan Dewa, si satunya lagi, si cewek satunya lagi. Karena dari yang lain dia yang dapat porsi lumayan banyak sih di episode satu ini dan karakternya lumayan kesorot dan menurutku karakternya lumayan gue lumayan tertarik dengan karakternya. Dan aku punya harapan bahwa Emma bisa seperti Sachika. Kan jujur, untuk dua heroin Theo atau dua cast cewek di Theo yang ini ya yang di klub astronomi ya, oke aku ulangi teman-teman ya, untuk cara looks untuk cast cewek yang ini ya yang dia ada di grup astronomi ya bukan yang ada di defense force itu jujur menurut gue aku nggak ada yang jadi Ayumu untuk Ayune still the best buat gue saya looks dan saya sikap juga ya. Jadi gue berharap semoga semoga walaupun looksnya aku kurang suka, tapi nanti karakternya bisa bikin aku suka sama karakternya dan mungkin aku bisa mentoleransi looksnya. Ini yang terjadi sama Mira dan juga Sachika teman-teman ya. Aku kurang suka dengan looks mereka awal-awal pas diumumin, but pas gue nonton seriesnya, aku suka banget dengan karakter Sachika dan juga karakter Mira. Dan dimana itu ngebuat gue jadi suka dengan karakternya dan lama-lama kayak cantik juga. Lama-lama jadi gitu ya. Semoga si Emma sama si satunya lagi itu bisa ya ngasih efek seperti itulah. Karena gue jujur dari awal-awal kayak kurang suka. Beda kayak di Omega kemarin gue langsung suka sama looksnya Ayumu gitu. Ya itu doang sih menurutku untuk first impressionnya. Dan untuk mungkin beberapa lagi kayak mau di beberapa hal yang mau dibahas, mungkin hal-hal yang menarik dan segala macamnya bisa aja langsung nanti aja namanya di ngobrolin. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.